yang mana pagi ini kita telah sempat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Kemudian mari kita perbanyak salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan mendengarkan paparan tausiah yang akan disampaikan oleh al-ustaz kita, yaitu Bapak Dr. Junizar Suratman MAG. Mari nantinya kita akan mendengarkan apa-apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi iktibar bagi kita. Namun sebelumnya kami mohon kepada jamaah untuk mendekat ke sini. Jadi kita akan tahun ini membuat kalender masjid. Oleh karena itu nanti akan kita cetak nanti sebagai kalender kita. Jadi kami mohon dulu untuk agak melingkar memenuhi ini. Nah, jadi agak mendekat maksud saya, agak mendekat ke sini. Mohon Pak yang di belakang, bagian belakang mendekat ke arah sini, kita penuhi di sini. Ya, mohon ya. Tidak tolong. Ya. Yang agak sebelah sini kira-kira musik ke sebelah sini ya. Agak ke sini, jangan berat sebelah. Jangan berat sebelah. Lagi, tolong diisi lagi sebelah sini. Tolong diisi lagi sebelah sini. Agak diratakan. Nah, nanti kita akan bikin kalender nanti. Ya. Yang ibu-ibu kelihatan semua nanti. Kami kira itu. Mari kita dengarkan paparan tausiah dari al-ustaz kita, yaitu kepada Bapak Dr. Junizar Suratman MAG. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid Rukis, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan rezeki yang Allah limpahkan kepada kita. Khususnya saat ini kita baru selesai melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan kita lakukan ini menjadikan kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di akhirat nanti diberikan Allah pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan juga untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ambo perkenalkan dulu. Kita ini sebenarnya pulang kampung, tugas di Padang, ngajar di UIN Imam Mojil Padang. Jadi kebetulan ada tugas di Bengkulu, langsung nginai gawe. Tinggal di dekat kantor Golkar Jalan Fatmawati.
Nah, itu perkenalan singkat. Baik Bapak Ibu, ada problem yang dihadapi oleh manusia atau yang kita hadapi. Apa problem itu? Kita ini punya keinginan yang tidak terbatas, tapi hidup di masa yang terbatas. Ya Pak? Ya Bu? Apa buktinya? Kita cari kerja, dapat kerja, ingin kerja yang lain. Dapat 2, ingin 3. Dapat 3, ingin 4. Seterusnya begitu. Yang berusaha berdagang, ketika awal berdagang itu cita-cita buat satu toko. Dapat satu toko, terpikir 2 toko. Dapat 2 toko, terpikir 3 toko. Jadi keinginan kita itu tidak terbatas. Yang dulunya berpikir saya ingin 1 periode untuk anggota dewan. Sudah 1 periode, terpikir 2 periode. Sudah 2 periode, terpikir 3 periode. Dulu cita-citanya saya ini 1 kali saja jadi presiden. Selesai 1 kali, ingin 2 kali, ingin 3 kali. Begitu seterusnya. Jadi keinginan manusia itu tidak terbatas. Tapi kalau seandainya hadir dengan keinginan itu, praktis kita ini seolah-olah ingin tinggal di dunia ini, Pak. Ingin tinggal di dunia. Padahal kampung kita itu bukan di dunia, tapi di akhirat. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quran, tadi kita baca surat Sajadah. Allah, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Jadi kita ini diciptakan Allah dari tanah Adam dulu, lalu proses kehidupan kita ini dari air yang hina, air mani. Lalu Allah fungsikan pendengaran, penglihatan. Setelah selesai jasad itu, kata Allah, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh. Sempurna jasad kita ini ditiupkan ke dalam jasad itu roh. Dari mana roh itu? Dari Allah SWT. Roh yang ditiupkan itulah gambaran dari kehidupan rohani kita. Rohani kita ini, dia akan tenang, dia akan bahagia kalau dia tersambung dengan asalnya, yaitu Allah SWT. Fisik kita ini asalnya di sini, Pak. Asalnya di bumi ini. Min tin, min turab, min ma'in mahin, dari tanah. Jadi kebahagiaan fisik kita ini kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan rohani kita ini kebahagiaan dekat dengan asal, yaitu Allah Subhanahu. Kalau seandainya kita sibuk dengan urusan kebahagiaan fisik kita ini, maka disitulah kesengsaraan rohani manusia. Kalau seandainya rohani sengsara, fisik kita ini selalu mengumbar keinginan. Kalau sudah mengumbar keinginan, seolah-olah kita ini tinggal di dunia ini selama-lamanya. Kalaulah selama-lamanya, orang bagaimanapun juga ingin mendapatkan kebahagiaan dunia ini. Itu tadi, Pak. Ada orang cita-cita ingin menjabat. Menjabat itu apa intinya? Mencari kebutuhan dunia, mencari kebutuhan hidup. Kalau kita
spesifikkan mendalah tanci. Mendalah tanci itu kan macam-macam gayanya, ada yang berdagang, ada yang menjabat. Kalau mendalah tanci itu jujur, itu wajar. Tapi kalau seandainya mendapatkan tanci itu dengan jalan-jalan yang tidak wajar, itulah gambaran kecintaan terhadap dunia. Jadi kalau kita cinta dunia, apapun penghalangnya itu akan ditendang. Karena itu yang diinginkan. Nah, karena itu sebenarnya kehidupan yang berbahagia itu adalah kebersamaan. Waktu kita terbatas, keinginan tidak terbatas, waktu terbatas. Itu yang disampaikan oleh Allah, Bapak Ibu, wal 'asr innal insana lafi khusr. Kata-kata al-'asr itu kalau kita terjemahkan itu kan waktu. Itu adalah waktu yang terbatas. Tadi kita membaca surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ada waktu yang tidak terbatas. Ad-dahru. Ad-dahru itu apa? Lam yakun syai'an madhkura. Di mana saat itu belum disebutkan apapun. Manusia belum disebutkan, alam belum disebutkan. Di mana itu? Indallah. Di sisi Allah. Lam yakun syai'an mazkurah, di mana pada saat itu belum sesuatu pun disebutkan. Nah, kita ini bukan di situ, kita ini wal 'asr. Kita ini berada pada waktu yang terbatas. Bahkan ditegaskan oleh Allah, wa ajalun musamma, ada batas yang sudah ditetapkan oleh Allah bagi makhluknya. Semuanya terbatas. Meja ini terbatas, kita ini terbatas, alam ini terbatas. Jadi kita ini kan tinggal nunggu jadwal saja Pak, karena terbatas tadi. Tetapi di mana batas itu? Itu yang menjadi rahasia Allah dengan kita. Kalau seandainya disebutkan oleh Allah, Junizan, batas Anda itu 60 tahun. Mungkin sampai 40 tahun itu akan masih 20 tahun lagi nanti. Poya-poya aja lah dulu. 20 tahun itu ke masjid saja nanti. Tapi kan masalahnya kan tidak disebutkan oleh Allah kapan batas kita ini. Karena tidak disebutkan itu, makanya kita ini dianjurkan untuk bersiap-siap selalu. Kalau lah datang, stumblok, ini, itulah batas. Nah, karena itu kata Allah SWT, bagi orang yang tidak memanfaatkan waktu yang terbatas ini, kecenderungannya adalah merugi. Kenapa? Karena orang mendapatkan keuntungan hidup itu mudah. Dia tidak ditentukan oleh pendidikannya, apakah S1, S2, S3, profesor, enggak. Dia tidak ditentukan apakah hartanya banyak atau tidak, tidak itu. Dia apakah terpandang atau tidak, tidak itu. Kalau seandainya yang beruntung itu dikatakan oleh Allah pendidikannya S3, itu kan kemana mulu yang di school. Kalau seandainya yang beruntung itu yang punya banyak harta, tentu yang miskin jadi ibadi. Karena itu kata Allah SWT, yang merugi itu bukan orang yang tidak punya harta. Yang merugi itu bukan orang yang tidak pernah menjabat. Yang merugi itu bukan orang yang tidak punya bisnis yang besar. Yang merugi itu orang yang tidak mampu memanfaatkan waktu yang sedikit ini untuk kebahagiaan akhirat. Karena itu wajar, apalagi kini Pak, orang ketika kita hidup dalam suasana yang
kenikmatan serba materi. Kalau kata jemaah begini, hedonis. Itu salah satu contohnya Pak. Orang kini kalau ke mall dari rumah itu kadang-kadang tidak tahu apa yang mau dibeli. Kalau kita dulu ke pasar, tidak kemana? Tidak ke pasar. Apa tidak dibeli? Beli ini, beli ini, beli ini. Kan jelas tujuannya itu Pak. Orang sekarang ke mall itu tidak semuanya punya tujuan Pak. Kadang-kadang untuk melihat-lihat saja, atau kadang-kadang untuk numpang tercengang saja Pak. Wah, itulah keinginan manusia. Belanja itu kadang-kadang hobi saja. Beli ini, beli ini, beli ini, tapi tidak ada fungsinya, tapi tidak dipakai. Itulah kesenangan yang tidak terbatas. Orang punya mobil sekarang Pak, bukan satu, banyak ya. Itu kadang-kadang pejabat segala macam. Beli mobil itu kadang 10, 40, yang dipakai satu. Yang 39 untuk apa? Sekedar untuk ini yang sekedar itu. Padahal itu kan jadi pikiran, pajaknya. Ya kayak kalau bayar pajak, pajaknya macam-macam ya. Tapi itulah kesenangan hedonis. Itulah kesenangan yang tidak terbatas. Kalau dia hanya dengan memiliki itu, lupa, rupanya nanti akan dipanggil oleh Allah. Kalau sudah dipanggil oleh Allah, yang 39 mobil tadi, aduh ditanya Pak, dia ditanya. Nah, karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan waktu yang sedikit. Apa yang kita miliki dalam kehidupan? Iman. Semua orang punya iman. Orang yang sudah beragama, salah satu harta yang pentingnya itu adalah iman. Kalau kita sudah mengatakan saya sudah beragama, berarti di situ ada iman. Ada iman di situ. Walaupun dia sholat, dia sembahyang atau menolak, walaupun zakat dibayarkan, tapi iman sudah ada. Apa iman itu? Tasdiqu bil qalbi, adanya pembenaran tentang Tuhan di dalam. Itulah harta yang paling berharga dalam kehidupan kita. Persoalannya bahwa itu ada orang yang sudah beriman, tetapi imannya tidak berfungsi. Ada pandangan yang mengatakan begini, sesuatu itu dia akan bermanfaat, dia bisa bermanfaat kalau dia punya fungsi dalam kehidupan. Itu manfaat itu. HP ini kita beli, lalu HP ini unlimited di dunia kok 5 buah aja dibuat. Hanya 5 buah dibuat. Karena terbatas, dibuatkan lemarinya Pak, dikunci, ditaruh di sana HP ini. Kira-kira ada manfaatnya Pak? Tidak ada manfaat, karena fungsinya tidak dijalankan. Tidak ada manfaat. Kita beli motor 5 buah, yang 2 motor ini unlimited, hanya 2 buah dicetak. Kita parkir, tidak pernah dipakai sekalipun. Kalau tidak dipakai ada manfaatnya? Tidak, karena fungsinya tidak dijalankan. Sama misalnya kita ini, manusia itu sudah ada imannya, sudah ada imannya, tetapi perbuatannya bertentangan dengan iman. Perilakunya bertentangan dengan iman. Cara hidupnya bertentangan dengan iman. Kenapa? Karena watak iman itu adalah
dia akan memaksa seseorang untuk melakukan ketaatan. Itu wataknya. Kalau ada iman, dipaksa kita ini. Subuh. Itu iman yang memaksa kita. Ada orang ditawarkan di meja ini, Pak, ini jatah Bapak. Ini jatah karyawan kita. Tapi karyawan kita ini nggak tahu Pak ada jatahnya. Gimana Pak? Kasih sama karyawan. Nggak boleh kita ambil. Apa yang menolak kita itu? Iman. Tapi kalau tidak ada iman, ambil. Karena imannya tidak terputus. Jadi iman itu dia mendorong kita, memaksa kita untuk melakukan ketaatan. Secara bersamaan dia menuntun kita agar tidak melakukan hal-hal yang zalim. Zalim terhadap orang, zalim terhadap diri sendiri. Yang zalim itu Pak, terhadap orang atau terhadap diri sendiri yang paling banyak? Terhadap diri sendiri Pak. Zalim itu banyak terhadap diri sendiri. Coba bayangkan Pak, Nabi Adam itu satu kali dia zalim terhadap dia. Nyesalnya minta ampun Pak. Apa yang dilakukan Nabi Adam? Mengingkari perintah Allah untuk mendekati pohon kurma. Wala taqrabu hazihi syajarah, kata Allah. Penasaran Adam. Kenapa ya? Akhirnya dekat. Tindakan Adam itu dianggap sudah mengingkari perintah Allah. Mengingkari perintah Allah itulah zalim terhadap dirinya. Kenapa? Itu yang dikatakan oleh Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau dia cuma tidak sembahyang, itu orang lain tidak akan merugi. Yang merugi itu adalah yang bersangkutan. Kalau ada orang nisab zakatnya sudah sampai, lalu kemudian tidak mau bayar zakat, zalimnya bukan kepada orang, tapi kepada diri sendiri. Nah, inilah pentingnya iman. Karena itu Bapak Ibu, apa fungsi iman itu? Pertama, iman itu sebagai motivator. Dia pendorong. Ibu berjalan dari rumah, kadang-kadang kaki inilah semula. Tapi azan kumandang subuh pula, kira-kira datang di masjid. Datang aja lah, bilang buah keting nilai tak lita. Jadi iman itu dia bisa mengalahkan kelemahan fisik. Terbatas fisiknya Pak. Tapi berapa banyaknya orang yang fisiknya kuat di tengah azan? Ada enggak gerakan untuk itu? Nah. Apa yang tidak sehat? Fisiknya kuat. Lalu apa? Imannya. Karena itu imanlah kita bisa melaksanakan ketaatan. Karena iman mendorong kita. Yang kedua, iman itu sebagai stabilisator. Dia sebagai energi. Apa maksudnya? Iman itu dia akan menjadikan kita stabil dalam ketaatan. Nah, itu penting. Kalau kita ibaratkan Bapak itu, kalau mau main bola itu kan 90 menit Pak ya, 45 menit, 45 menit. Menit pertama ditiup fluid itu kan semuanya bergerak Pak. Wah, kemana bola mau dikejarnya. Karena energinya masih kuat semua. Nanti menit-menit 70, 80 itu kadang-kadang lah mulai ada yang dilewat saja bolanya Pak. Kenapa? Karena energinya sudah mulai lemah. Iman itu menstabilkan energi kita untuk ibadah.
Sering saya contohkan Bapak Ibu, kalau bulan puasa Pak, bulan puasa itu seminggu pertama rame dak masjid kita Pak, rame sampai keluar rame. 10 hari pertama, 10 kedua sapnya sudah maju Pak, maju. 10 ketiga tinggal di sini lagi. Kenapa seperti itu? Ini persoalan energi Pak, ketahanan ibadahnya. Bagi mereka yang sudah di sini energinya stabil. Apa yang menstabilkan dia untuk beribadah itu? Iman. Jadi iman itulah yang menjaga kita agar tetap dalam ketaatan. Yang ketiga, tentu ketika kita melakukan ibadah dan perbuatan di dunia ini, iman itu sebagai kendali, pengawas. Bapak Ibu, ada pandangan yang mengatakan gini, manusia itu dia akan melakukan perbuatan secara maksimal kalau dia merasa diawasi. Ya Pak, kalau dia merasa diawasi, dia akan melakukan pekerjaan maksimal. Di kantor kan begitu Pak. Kalau kepala bagian duduk di depan, nah itu stafnya itu orang rajin. Patutnya nggak ada kerja, nulis-nulis saja dulu Pak. Kenapa? Karena diawasi oleh kepala bagian. Tapi kalau kepala bagian, wah Bapak keluar kota, nah itulah agak lain Pak di situ. Nanti main HP saja, keluar dulu, kan ada. Kenapa? Karena tidak merasa diawasi. Kamu Pak Bu, kalau cucu, kalau anak itu, kita suruh sholat, lalu kita pergi, selamat nggak sholatnya Pak? Nggak selamat itu. Allah, selesai itu. Kenapa? Karena yang bersangkutan tidak merasa diawasi. Coba kalau kita sholatnya, lalu kita berdiri di sampingnya Pak, wah itu bagus bacanya Pak, sholat. Kenapa? Karena dia merasa. Jangankan yang seperti pencuri saja, kalau dia merasa diawasi, wah dia minta ampun Pak. Mungkin Bapak Ibu ngelihat di media medsos, ada orang membuka kedai orang lain malam-malam jam 2. Semangat Pak, pakai linggis buka kedai orang. Rupanya nampak CCTV. Minta ampun dengan CCTV itu Pak. Kenapa? Karena dia masih diawasi oleh CCTV. Sebelumnya nggak ada masa diawasi, semangat. Tapi karena ada CCTV tadi, minta ampun dengan CCTV. Nah, apa makna iman itu? Iman itu adanya kesadaran bahwa kita ini diawasi oleh Allah. Kalau bahasa hadisnya itu yang disebut dengan al-ihsan. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Ihsan itu kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Wa illam takun tarahu, tapi pasti kita tidak bisa melihat Allah. Wa illam yakun yarahu, meskipun demikian kita yakin bahwa Allah pasti melihat. Iman itu muncul kesadaran bahwa kita diawasi oleh Allah dalam kehidupan. Kalau kita merasa diawasi, maka apa yang kita lakukan pasti yang baik. Kenapa? Karena kita diawasi. Persoalannya adalah kita belajar dan diajarkan, diawasi oleh makhluk. Kalau makhluk terbatas, seorang suami tidak bisa dia mengawasi istrinya 24 jam. Begitu sebaliknya, orang tua tidak bisa mengawasi anaknya 24 jam. Tapi kalau Allah yang mengawasi, 1 detik pun tidak akan lewat. Di mana itu? Di kalbu kita. Apa yang bukan? Iman kita. Karena itu iman bukan sekedar pengakuan, tapi iman dia sebagai pendorong untuk melakukan ketaatan,
dia sebagai energi untuk menstabilkan ketaatan, dia juga sebagai pengawas, pengendali kita dalam melakukan perbuatan-perbuatan di dunia. Disitulah pentingnya kita memperdayakan iman di dalam kehidupan kita. Kalau seandainya iman tidak diperdayakan, maka praktis kita akan terjebak dalam kehidupan di dunia ini saja. Karena wawasan iman itu dia akan memberikan keuntungan dua, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang beramal soleh wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti akan kami berikan kehidupan yang baik di dunia. Jaminan dari Allah. Tapi baik di dunia ini tentu menurut Allah, bukan versi manusia. Di dunia diberikan kebahagiaan, dibaikkan oleh Allah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat akan diberikan oleh Allah amalan, ibadah, pahala, ganjaran yang sesuai dengan apa yang dilakukan selama di dunia. Iman pada akhirnya akan memberikan kebaikan di dunia, juga akan memberikan kebahagiaan akhirat. Karena itulah wajar Allah itu menyampaikan iman itu kepada kita dengan cara bisnis. Kita ini Pak kan suka bisnis Pak. Anak-anak cucu kita kan suka bisnis. Ambo suruh sapu rumah, malas. Kalau ditanci, jadi itulah bisnis Pak. Pada dasar kita ini suka berbisnis. Kalau pinjamkan tanci, jadi. Tapi kalau aku perlu pulau, pinjami pulau aku. Kan bisnis tuh Pak. Karena watak manusia seperti itu. Allah juga berbisnis. Allah, hal adullukum ala tijarah turjikum min azabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan sebuah bisnis? Tijarah. Bisnis ini akan membebaskan kamu dari azab yang pedih. Apa bisnis itu? Tu'minuna billah. Kamu senantiasa beriman dengan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan iman yang sudah kita miliki dia bisa berfungsi sebagaimana mestinya, memberikan kebahagiaan di dunia, membaikkan kehidupan. Itu saja barangkali Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya boleh. Demikianlah tausiah oleh kita Bapak Dr. Yudhizar Suratman kita usah salaman dulu, kita usah Pagi balik. Ya balik. Silakan Bapak-bapak kita
sarapan dulu.